Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya, Ibu Srintan Purnama. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar faktor produksi, yaitu khusus tenaga kerja dan tanah. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, bahwa untuk memproduksi barang dan jasa, itu membutuhkan beberapa faktor produksi pokok. Apa saja faktor produksi pokoknya? Yaitu tenaga kerja, yaitu dengan balas jasa berupa upah upah dan gaji begitu, atau gaji. Kemudian yang kedua adalah barang modal. Barang modal itu seperti mesin dan tanah, itu masuk barang modal dengan balas jasanya berupa sewa. Kemudian uang ini balas jasanya yaitu berupa bunga. Nah, ini adalah faktor produksi pokok yang untuk menghasilkan sebuah barang dan juga sebuah jasa. Ya, perlu teman-teman ketahui. Baik, di sini ada konsep-konsep dasar, ada beberapa konsep dasar yang harus diketahui untuk analisis faktor produksi. Pertama adalah faktor produksi sebagai permintaan turunan. Nah, permintaan terhadap suatu barang dikatakan sebagai permintaan turunan bila permintaan terhadap barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Contohnya misalnya bahan bakar minyak dikatakan permintaan turunan. Nah, BBM ini dikatakan permintaan turunan. Karena permintaan terhadapnya itu sangat tergantung pada permintaan terhadap apa? Kalau yang butuh BBM, terhadap mobil kemudian motor. Nah, ini adalah permintaan turunan. Kemudian yang kedua, ini adalah faktor produksi substitusi, hubungan antar faktor produksi, substitusi ataupun komplement. Nah, hubungan antar faktor produksi dikatakan bersifat substitusi bila penambahan penggunaan faktor produksi yang satu mengurangi penggunaan faktor produksi yang lain. Nah, mesin merupakan, misalnya contohnya adalah mesin Nah, di sini saya contohkan sebagai mesin. Mesin ini merupakan substitusi dari tenaga kerja. Bila penambahan penggunaan mesin mengurangi penggunaan tenaga kerja. Begitu kan? Jadi bisa misalnya nambah mesin, berarti tenaga kerja berkurang, begitu. Sebaliknya, bila mesin dan tenaga kerja dapat memiliki hubungan yang bersifat komplement, ini bila penambahan penggunaan mesin menambah, maka penggunaan kerja juga bertambah jika hubungannya adalah komplement. Kemudian yang C, ini adalah hukum pertambahan hasil yang makin menurun. Nah, ini sama halnya dengan konsumsi. Penambahan penggunaan faktor produksi pada awalnya juga memberikan tambahan hasil yang besar. Namun makin lama dengan tingkat pertambahan yang makin menurun. Misalnya dalam proses pengelolaan lahan untuk penanaman palawija, untuk 1 hektar lahan umumnya diselesaikan misalnya dalam 150 hari 1 hektar. Nah, jika lahan 1 hektar dikerjakan seorang diri saja, nah waktu yang dibutuhkan adalah 150 hari kerja. Nah, bila 2 orang berarti 70, 75 dan seterusnya. Ya, jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan pengolahan lahan, maka akan semakin cepat selesai. Kira-kira begitu. Baik, yang terakhir adalah efek substitusi dan efek output. Analisis efek substitusi dalam pasar faktor produksi analogis dengan efek substitusi pada teori perilaku konsumen. Jika terjadi kenaikan harga sebuah faktor produksi, maka penggunaan input tersebut dikurangi untuk menjaga tingkat output.
perusahaan menggunakan lebih banyak faktor produksi lain yang harganya relatif lebih murah. Nah, seperti itu. Analisis efek output atau efek skala produksi analogis dengan efek pendapatan. Suatu faktor produksi dikatakan normal jika penambahan skala produksi menambah penggunaan faktor produksi tersebut. Sebaliknya, jika faktor produksi dikatakan inferior, bila penambahan skala produksi justru mengurangi penggunaan faktor produksi. Baik, kita masuk ke slide yang berikutnya, faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor. Nah, ada beberapa faktor dari uraian tersebut berarti yang mempengaruhi permintaan terhadap faktor produksi, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah harga faktor produksi. Nah, yang dimaksud dengan harga faktor produksi itu apa? Yang dimaksud dengan harga faktor produksi itu, teman-teman, adalah upah. Ya, ini juga sudah kita bahas di bab pertama. Upah, kemudian gaji ya. Ini untuk tenaga kerja atau sewa. Kalau sewa itu untuk apa? Untuk barang modal seperti mesin dan tanah ya. Nah jika faktor produksi bersifat normal, makin murah harganya, makin besar jumlah yang diminta. Dalam kasus khusus, turunnya harga faktor produksi justru menurunkan jumlah yang diminta ya. Atau pada saat harganya naik, permintaan justru meningkat. Itu bisa disebut juga dengan analisis barang given. Jadi pada saat harga naik, permintaan justru meningkat, naik gitu ya, meningkat juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang B itu adalah, atau yang kedua, permintaan terhadap output. Jadi makin besar skala produksi, makin besar permintaan terhadap input, kecuali input tersebut telah bersifat inferior ya. Jadi inferior itu menurunkan jumlah yang diminta. Kemudian selanjutnya permintaan terhadap faktor produksi lain. Misalnya permintaan terhadap faktor produksi substitutif mesin misalnya meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja itu akan menurun. Bila tenaga kerja dan mesin mempunyai hubungan komplement seperti tadi saya contohkan, nah itu akan sama-sama meningkat. Jadi nambah mesin, nambah juga tenaga kerja gitu ya. Kemudian selanjutnya harga faktor produksi yang lain. Nah, ini pengaruh perubahan harga suatu faktor produksi terhadap permintaan. Faktor produksi lainnya sangat berkaitan dengan sifat hubungan antar faktor produksi. Permintaan terhadap suatu faktor produksi akan meningkat bila harga faktor produksi substitusinya juga makin mahal. Permintaan terhadap faktor produksi akan menurun jika harga faktor produksi komplementnya makin mahal. Kemudian kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempunyai dampak yang mendua terhadap permintaan faktor produksi. Dalam arti kemajuan teknologi dapat menambah atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi. Nah, itulah faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. Sekarang kita masuk ke penawaran faktor produksi. Ada beberapa yang mencolok antara penawaran tenaga kerja dan penawaran tanah. Penawaran tanah kan bersifat inelastis sempurna karena jumlah tanahnya terbatas, apalagi bila dikaitkan dengan kriteria kesuburan dan lokasi tanah. Karena itu kurva penawaran tanah itu tegak lurus sejajar sumbu harga. Penawaran harga kerja, tenaga kerja itu adalah total jumlah keinginan kerja yang diberikan oleh seluruh individu yang ingin bekerja ya, yang ada dalam pasar. Hal ini analogis dengan penjumlahan output yang ingin ditawarkan perusahaan dalam industri gitu ya. Jadi kalau tanah itu dia sesuai dengan lokasinya kadang kan begitu. Tapi kalau tenaga kerja ya permintaan dari tenaga kerja dari industri tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita selanjutnya mengenai dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pembeli atau perusahaan maupun penjual atau pemilik faktor produksi atau tenaga kerja itu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, ya.
Selanjutnya, kawan-kawan semua, ini adalah kita masuk ke bagian monopsoni. Monopsoni itu adalah suatu keadaan di mana dalam faktor produksi tenaga kerja hanya ada satu pembeli. Jadi sama kayak monopoli begitu ya. Jadi memiliki daya monopoli. Nah, jadi dengan daya monopoli, serikat pekerja dapat menentukan beberapa tingkat upah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Kalau monopsoni di sini karena posisinya sebagai pembeli tunggal, monopsonis mempunyai kemampuan dalam menentukan upah, gitu ya. Kita masuk ke monopoli. Nah, kondisi monopoli bilateral ini terjadi. Bilateral itu dua hubungan ya, dua arah. Bila pekerja memiliki daya monopoli, misalnya melalui serikat pekerja, sementara perusahaan itu memiliki daya monopsoni tadi. Tuh. Jadi dalam keadaan seperti ini biasanya ditentukan melalui perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan agar memperoleh hasil keputusan upah yang bersama-sama yang diinginkan. Tuh ya. Sekarang saya masuk kepada pasar tanah atau land market. Nah, ini pencetus zaman dulu itu namanya David Ricardo. Dia adalah seorang ekonom Inggris di abad 19. Nah, adalah ekonom pertama yang membahas mekanisme penentuan harga sewa tanah untuk pertanian. Jadi menurutnya harga sewa tanah itu sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas tanah. Makin produktif atau makin subur, harga sewa tanah juga makin mahal. Nah, selanjutnya dia juga mengatakan bahwa tanah yang pertama kali digunakan adalah tanah yang paling subur. Tetapi karena jumlah tanah subur relatif terbatas, maka jika kebutuhan pangan makin besar, permintaan tanah makin besar pula sehingga tanah yang kurang subur pun disewa. Nah, apa yang diungkapkan oleh Ricardo dapat digambarkan dalam model penentuan pasar. Itu ya, ini ada beberapa model begitu. Saya contohkan satu model saja. Itu model kurva, biasa kita tarik garis. Nah, ini P-nya itu kalau harganya itu tidak berubah ya, kecuali lokasikan. Nah, sulit sekali untuk berubah-ubah begitu. Nah, ini O. Kemudian ini biasa ini Q, ini adalah P. Nah, di sini kalau kita tarik, ini adalah MC ya. Kemudian ini adalah AC gitu. Nah, ini adalah laba super normal. Nah, ini adalah tanah subur menimbulkan biaya produksi rendah. Kenapa? Ya tanahnya subur, jadi biayanya pasti rendah kan, nggak perlu banyak pupuk begitu kan. Jadi dia langsung jadi, cepat jadi gitu, cepat panennya banyak gitu ya. Seperti ini. Kalau kesuburannya sedang, si A-nya ke atas dekat dengan P. Nah, jadi itu labanya kecil sekali, berarti labanya ada di sini nanti. Nah, ini area untuk labanya. Jadi kecil sekali. Kalau rugi, ya ini di atas P. Nah, gitu ya. Ini berarti dalam keadaan rugi, seperti itu. Oke, kita masuk ke pasar tanah lagi. Di sini ada dua, ada model sewa tanah, kemudian ada kontekstualisasi model Ricardo. Kalau model sewa tanah Ricardo itu, untuk dapat membuat model grafis dari pemikiran Ricardo, kita membuat beberapa asumsi ya. Pertama, asumsinya adalah bahwa tingkat kesuburannya, ya, tanah dibagi menjadi 3 kelas subur, sedang, dan tidak subur. Yang kedua, jumlah tanah yang subur itu lebih sedikit dari tanah yang sedang, dan jumlah tanah yang paling banyak adalah tanah yang tidak subur. Sehingga kalau kita gambar kurvanya lagi, nah di sini misalnya harga dan ini misalnya adalah tanahnya. Nah, biasa ini adalah 0 ya kan. Nah, di sini ini adalah harga ya. Harga sewa, rent. Nah, ini adalah penawarannya ya. Penawaran tanahnya. Nah, ini contoh dari grafik jika tanahnya subur.
Nah, MRP 1. Tetapi jika tanahnya kesuburannya sedang, ya, tanahnya misalnya kesuburannya sedang. Kalau ini tanahnya contoh tanah yang subur. Tanah subur. Kalau tanahnya yang sedang, maka yang tadi di atas dia di tengah-tengah. Nah, di sini R2 ya. Kemudian kita gambar lagi begitu. Di sini. Nah, ini adalah permintaan yang kedua. Maka MRP-nya itu di sini. Ini adalah kurva dari tanah kesuburannya sedang menurut David Ricardo. Nah, kemudian yang ketiga, ini dengan sewanya rendah, berarti ini adalah permintaannya juga sedikit, begitu. Maka kalau kita gambarkan garis lengkungnya gini. Nah, ini adalah kurva tanah tidak subur. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi ketiga kurva ini melambangkan menggambarkan gitu tentang permintaan tanah gitu. Jadi yang tadi pertama yang subur gitu ya, tanah subur, kemudian tanahnya sedang, kemudian ini tanahnya tidak subur. Nah, seperti ini gambarnya kira-kira. Kemudian yang kedua kita masuk ke kontekstualisasi model Ricardo. Nah, apa yang disampaikan oleh Ricardo ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi masih mungkin apakah masih bisa diterima ya pada era modern seperti ini. Sebenarnya apa yang diungkapkan Ricardo mengajarkan bahwa karena penawaran tanah inelastis sempurna, maka penentuan harga jual atau sewa semata-mata ditentukan oleh sisi permintaan. Sama halnya dengan faktor produksi lainnya. Gitu. Nah, dalam era modern, produktivitas tanah diukur dari seberapa besar output yang dihasilkan karena memproduksi di lokasi tersebut. Misalnya untuk usaha sewa rumah tanah yang dekat lokasi jalur transportasi utama akan menghasilkan uang lebih banyak ya daripada perumahan yang berada di pedalaman karena permintaannya juga lebih besar. Mengapa permintaannya lebih besar? Sebab bagi para penghuni rumah yang berada dalam jalur transportasi utama, itu akan menghasilkan biaya yang lebih murah daripada yang tidak berada dalam jalur utama. Dengan cara berpikir yang sama, dapat dipahami mengapa perkantoran, hotel-hotel, dan pusat-pusat perdagangan yang berada di pusat kegiatan ekonomi dan bisnis harga, sewanya jauh lebih mahal dibandingkan di tempat-tempat lain. Ya. Oke, sampai sini dulu mengenai faktor produksi tanah. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, silahkan WA di grup boleh atau wapri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.